Kunci Islam berjaya tahun 2050. Sebelum kita bahas lebih lanjut, hal paling penting yang harus kita ketahui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah percaya kalau menjadi pemenang itu adalah janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat ini Allah berjanji jika Islam akan menjadi penguasa di bumi. Namun dengan syarat Allah akan tepati janjinya kalau kita berpegang teguh dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnahnya. Dan sekali lagi janji Allah itu pasti. Kalaulah takwa itu sebuah motor, maka perlu dua roda agar ia bisa dikendarai. Dua roda tersebut adalah menuntut ilmu dan memperkuat ukhuwah. Oke, menuntut ilmu. Banyak orang yang salah paham ketika bicara tentang ilmu. Sebagian berpikir kalau hanya ilmu akhirat lah yang penting. Sebagian lagi berpikir jika ilmu akhirat itu ketinggalan zaman, ilmu dunia lah yang paling penting. Jadi mana yang benar? Yang benar adalah menguasai keduanya. Aku tuh paling suka kalau UAS berceramah tentang ilmu dan pemuda. UAS tuh nggak pernah lelah menyarankan agar generasi muda-muda Islam ini masuk ke pesantren. Yap, karena di pesantren tempatnya anak-anak dididik dengan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Kok tahu bang? Bukan pesantren ya? Yuh, kawan, pesantren itu sudah dari lama terbuka dengan ilmu umum. Karena pesantren sadar ilmu dunia itu juga penting. Mengutip pernyataan Profesor Yudian, salah satu alasan kenapa umat Islam ini tertinggal dari umat-umat lainnya adalah karena kita itu membuang apa yang dinamakan experimental science. Apa sih itu bang? Itu semacam, alah udahlah ilmu dunia nggak penting. Kan ujung-ujungnya kita ke akhirat. Udah dalamin aja ilmu akhirat. Buang itu ilmu-ilmu dunia. Makanya sekali lagi aku tekankan keduanya penting. Kalau Anda tipikal manusia jenius, kuasai keduanya. Lihat bagaimana Masya Allah, beliau tuh kalau menjelaskan sesuatu sudut pandangnya luar biasa luas. Hampir semua ilmu beliau masukkan. Kalau Anda pas-pasan seperti diriku ini, maka dalami ilmu akhirat dan jangan lupa ilmu dunia. Udah, sesimpel itu. Kemudian, roda selanjutnya untuk menggapai kejayaan adalah membangun ukhuwah. Lihat bagaimana para sahabat memenangkan pertempuran. Jumlah mereka itu bukanlah yang paling banyak kawan. Perlengkapannya juga bukan yang paling siap. Tapi kenapa juga mereka kerap memenangkan pertempuran? Salah satu alasannya adalah ukhuwah. Lihatlah bagaimana tiga muzahid Islam di perang Yarmuk. Ada Harith bin Hisham, Ayyashi bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Zahal. Di detik-detik ajal menjemput, kelihatan banget kalau mereka bertiga ini haus. Didekatkanlah air ke mulut Harithah. Ia melihat kalau Ayyashi lebih haus, maka diperintahkannya agar air tersebut diberikan kepada Ayyashi. Begitupun Ayyashi, dia melihat kalau Ikrimah lebih haus. Padahal kalau boleh jujur, Ayyashi juga luar biasa hausnya. Maka diberikanlah air itu kepada Ikrimah. Masya Allah, kata Ikrimah, berikanlah air itu pada Harithah. Kulihat dia yang lebih haus daripada aku. Ketika si pemberi air datang kepada Harithah, ternyata beliau telah wafat dan diikuti kedua saudaranya. Insyaallah, mereka syahid dengan contoh ukhuwah yang luar biasa. Lihat, mereka lebih mementingkan saudaranya ketimbang dirinya. Dari cerita ini kita belajar sebegitu kuatnya ukhuwah zaman sahabat. Tapi lihatlah hari ini sesama kita asik saling menyalahkan. Kita kerap berdebat seolah-olah dunia ini harus tahu kalau kitalah yang paling benar. Sedangkan musuh Islam ngakak terpingkal-pingkal ngelihat kita berdebat. Kalaulah ilmu dan ukhuwah kita seperti para sahabat, atau setengahnya saja, atau seperempatnya saja, atau kalau belum bisa secuilnya aja, maka kejayaan Islam tahun 2050 yang awalnya hanya sebuah hipotesa akan berubah menjadi sebuah kenyataan. Sangat-sangat mungkin. Bagaimana menurutmu? Semoga bermanfaat ya. Silahkan save dan share. Kalau suka sejarah Islam, follow aku di sini.